Aku kira Zenik akan menang karena udah gede banget ya tuh dibantu sama si hybridnya, ternyata enggak. Sesuai permintaan kalian, aku akan hitungin antara Zenik yang hybrid dengan Destinator yang turbo itu lebih oke mana di tanjakan. Destinator dengan 1500 cc turbonya atau Zenik dengan 2000 cc plus hybridnya. Dari dua mobil yang cukup berbeda, tapi kalau aku lihat sih target marketnya sama, itu lebih oke yang mana. Di sini akan aku coba hitungin seperti yang Pajero versus Fortuner kemarin. Cuma di sini akan lebih advance karena udah ada perhitungan turbo dan juga hybridnya. Dan sebelum itu aku disclaimer dulu, aku bukan sales Mitsubishi ya teman-teman. Jadi aku coba juga tidak tahu nih hasilnya akan lebih bagus Zenik atau si Destinator. Memang sih Zenik ini secara spek itu dia 2000 cc, sedangkan yang Destinator tuh 1500, tapi Destinator ada turbonya dan Zenik ada hybridnya. Menang mana nih? Hybrid atau turbo? Di sini akan aku bandingin. Dan sekali lagi aku bukan sales Mitsubishi, mobilku aja gak ada Mitsubishi ya. Adanya Isuzu, kemudian Daihatsu sama Toyota, nggak ada Mitsubishi sama sekali. Jadi kita pure content creator nih ya guys ya. Kita coba ngitung aktualnya. Jadi bukan katanya-katanya, bukan gimana-gimana. Jadi hanya berdasarkan data yang ada di sini. Langsung aja jangan lama-lama, kita langsung cek spesifikasi masing-masing. Jadi di sini aku udah ada spesifikasinya. Di sini dia Destinator itu 1500 turbo dan Zenik itu di 2000 cc tapi HIV, dimana torsinya di atas kertas torsinya si Destinator udah melampau jauh 250 untuk RPM 2500, sedangkan si Zenik itu di 206 ini untuk yang motor, sedangkan 187 untuk yang mesinnya atau engine-nya. Jadi motor listriknya tuh gede ya torsinya. Dan kalau kita bandingkan 0 sampai 10 km per jam, nggak usah dihitung, si Zenik udah pasti unggul. Zenik udah pasti unggul daripada Destinator. Karena apa? Turbo ini itu baru kecapai 250 itu saat 2500 rpm. Sedangkan si Zenik ini effortless banget, 0 sampai 10 km per jam itu di 206 Nm, itu udah pasti kecapai di listriknya. Jadi hybridnya yang akan nyala dulu. Jadi kalau masalah datar ke 10 km per jam itu Zenik itu lebih konstan, jauh lebih konstan, gak usah dihitung. Kemudian tuh rasio kita, karena ini CVT ya bukan AT, jadi di sini rasionya tuh di 2,631 untuk rasio D-nya untuk yang Destinator, dan untuk yang Zenik 2,23. Lagi-lagi Toyota lebih kecil rasio D-nya, dan juga panel gear-nya juga lebih kecil. Dan beratnya lebih berat si Zenik 1600 dan si Destinator 1495. Dari sini kita akan bergerak ke bawah. Jadi kita akan coba ya. Jadi aku udah kumpulin nih rumus-rumus yang akan kita pakai di sini, dan kita akan coba hitung nih. Jadi kalau dari 0 itu nggak apple to apple menurutku. Karena saat 0 itu Destinator itu turbonya belum nyala, sedangkan si Zenik itu udah pakai hybrid. Kita akan coba disimulasikan di tanjakannya 10%-an aja, dan kecepatan 20 sampai 60, dimana turbonya nyala dan si hybridnya Zenik ini itu nyala dan plus motornya juga ikut nyala. Jadi benar-benar di maksimumnya keduanya. Kira-kira siapa yang menang? Pertama kita akan pakai rumus cari dulu ya. Yang pertama tuh torsinya atau F-nya dulu. Jadi bebannya tuh yang diterima berapa? Karena ini tanjakan. Kita akan coba dari situ. Ini Destinator ya. Destinator dulu aja. Di Destinator ini kita pakai rumus F tanjak itu sama dengan massa kali gravitasi kali sin. Nah, sinnya karena 10% itu 0,1. Gravitasinya kita pakai 9, kita pakai 9,1
ya. Jadi lebih enak. Masanya kalau yang destinator itu masanya berapa? Masanya 1495. Jadi kita kalikan 1495 dikali ya. Coba kita kalkulator dulu. Jujur aku nggak tahu ya ini menang siapa, karena ini baru aku coba hitungin. 1495 kali 9,81 kali 0,1, ketemunya di 1466. Aku buletin aja ya biar nggak terlalu banyak angka. Kemudian untuk yang Zenith dengan rumus yang sama, kali 9,81 kali 0,1. Cuma Zenith ini kayaknya lebih berat ya, 1600-an tadi ya. 1680. Oke. 1680. Jadi 1680 kali 9,81 kali 0,1. Ketemunya di 1648. Jadi Zenith ini bebannya lebih besar ya, memang lebih bongsor. Zenith ini bebannya lebih besar. Setelah itu, ini kan F nanjak nih, kita akan cari torsinya ya. Torsinya itu di, coba kita destinator dulu. Destinator. Torsinya, rumusnya adalah di F mesin dikali rasio dikali final gear FG kali efisiensi. F mesinnya punyanya destinator tuh 250 ya. Rasionya gak hafal, rasionya itu 2,63 6,38. 2,63, kemudian itu di 6,38 kali efisiensinya 0,7. Jadi 250 dikali 2,63 kali 6,38 kali 0,7, 2936. Ini torsi rodanya destinator. Bagaimana dengan si Zenith? Nah, Zenith ada unik ya. Kalau kalian lihat, itu kan dia ada 187 Nm punyanya motor engine. Kemudian 206 punyanya si hybrid. Bukan ditambahin ya teman-teman, tapi disamaratakan. Caranya gini. Kita pakai efisiensi di 0,7. Biasanya di 0,7 kalau untuk yang kayak gini. Nggak bisa 100%. Pasti ada yang loss. 187 sama 206. Jadi Zenith, F mesinnya Zenith di 20 saat bernyala, berarti kan 0,7 dikali 187 ya, ditambah 0,7 kali berapa sih? Aku lupa guys. 187 206. Oke. Kali 206. Jadi punyanya Zenith itu apakah lebih besar daripada punya destinator secara torsi? 250 kali 0,7 250 sampai 187 kali 0,7 ditambah 0,7 dikali 206, 275. Jadi 275. Ini punyanya Zenith. Punyanya destinator 250, Zenith 275. 2000 cc plus hybrid itu dapatnya segini. Bagaimana dengan torsi rodanya? Torsi roda Zenith berarti 275 dikali final gearnya berapa? Final gearnya itu di 4,26 2,23. 4,26 dikali 2,23. Bener ya? Aku nggak begitu hafal. 4,26 K dikali 0,7. 75 dikali 4,26
kali 2,23 kali 0,7, 1000, sebentar biar aku lihat, 1829 antara destinator dan Zenith itu dia bedanya cukup banyak. Memang ya kalau aku lihat Zenith ini dibuat datar-datar aja ya. Koordinat kayak gini nih memang torsinya besar, tapi di rodanya dia lumayan melempem. Kayaknya emang Zenith dibuat di jalan lurus ya, bukan buat tanjakan. Dan hitungan tanjakan ini kita ngitungnya di tanjakan ya. Jadi dari sini aja udah kalah sih Zenith. Tapi ini masih mentahan ya, masih belum masih belum nyampe ya. Jadi kita akan hitung F dorongnya itu, atau karena kita ada beban di sini, karena ini nanjak jadi bebannya dihitung bukan datar. Jadi F dorong itu kita hitungnya ini punyanya Desti dulu ya. Desti F dorong berarti punyanya Desti itu kan 2936 kan 2936 dibagi radius ban. Kemudian radius ban ini kemungkinan sama di 0,33 karena kan sama-sama ring 18 ya. Jadi 2936 dikurangi 0,33 dikurangi sampai dibagi 0,33 itu sama dengan 8896. Kalau punyanya si Zenith F dorongnya itu 1829 per 0,33 itu 1829 dibagi 0,33 itu di 5542 ya. Memang lebih unggul punyanya destinator di sini ya. Destinator di sini unggul jauh ya, di sini destinatornya udah unggul jauh. Sorry, kita akan lihat dulu setelah kita ngitung F dorong, kita akan butuh F bersih. F bersih itu adalah daya dorong dikurangi daya tariknya. Jadi F dorong ini punyanya destinator dulu. Desti F dorongnya ini kan F dorong sampai F bersih maksudnya. Jadi F murninya, F bersih aku ngomongnya ya. Itu F dorongnya berapa punyanya destinator? Itu dia 8896. Di 8896 itu dikurangi beban. Bebannya berapa? Yang tadi di atas, guys. Beban itu yang F nanjak tadi loh. Ini nih punya destinator 1466. Kurangi 1466. Jadi 8896 dikurangi 1466 temunya di 7430. Sedangkan ini punyanya destinator. Kemudian kita hitung punyanya si Zenith. Zenith berapa tadi? Zenith 5542. 5542 dikurangi, astagfirullah, sorry. Berapa Zenith? F dorong yang ini Zenith 1648 kurangi 1648. 5542 dikurangi 1648 3894. Wow, jauh ya guys ya. Desti dan Zenith ini jauh. Kalau aku lihat memang ya Zenithnya dibikin irit ya teman-teman. Zenithnya ini dibikin irit banget. Dan ini kita akan langsung ke konversi kecepatan aja langsung dari sini ya. Kita kan punya F bersihnya nih. Kemudian kita akan kecepatannya nih. Kita akan hitung kecepatannya dan kita akan coba hitung di 20 km sampai 60 km per hour kan. Ini akan konversikan ke per second. Kita pakai aplikasi aja, gak usah dihitung karena kelamaan.
Jadi kalau ini tuh ketemunya di 5,56 meter per sekon, sedangkan yang ini tuh ketemunya di 16,67 meter per sekon. Aku pakai aplikasi soalnya ini hitungnya lumayan lama. Jadi waktunya, kita akan tahu waktunya. T itu adalah rumusnya di delta V per A. Jadi kita akan ngitung rumus waktunya. Jadi waktunya di sini delta V-nya, jadi ini dikurangi ketemunya di 11. Jadi delta V-nya tuh di 11,11 per A. Nah, A-nya dari mana? A-nya dari mana? Ini kan ada rumus terakhir nih. A itu adalah F bagi M. Jadi kalau pengen tahu A-nya, F-nya berapa? Berarti T-nya di sini kita akan langsung aja deh biar gak lama nih, soalnya udah panjang banget. Desti dari 20 ke 60 dengan tanjakan itu dia di 11,11 dibagi A. A-nya ketemu dari mana? A-nya itu kan rumusnya Newton kan F massa FMA ya. Berarti A-nya F per M. Jadi F-nya tadi berapa nih? F-nya si Zenik. Oke, ini dibagi M. Ini bagi M-nya. Punyanya Zenik berapa? Sebentar. 1495 atau 680. 1495 dibagi 1495 ini 1680. Jadi A-nya ketemu di, sorry guys, ini panjang banget guys hitungannya, aku juga paham juga nih. 7430 dibagi 1495 itu di 4,96. Kalau Zenik 3894 dibagi 1680 itu di 2,31. 4,96 2,31 berarti berapa tadi? 4,96 di 11,11 bagi 4,96 cuman 2,23 detik. Ini yang dibutuhkan destinator untuk dari 20 ke 60 di tanjakan. Bagaimana dengan Zenik? T Zenik 11,11 dibagi 2, kan tadi kan 2,31 ya, 2,31. Dia butuh 11,11 dibagi 2,31 4,8 detik. Jadi winnernya ada di si Desti ya, daripada si Zenik. Kalau kalian mau irit, beli yang ini Zenik. Kalau kalian mau yang cepat dan gahar, beli yang ini. Kayaknya itu solusinya ya guys ya. Ini sorry panjang banget. Hitungnya lumayan lama karena kan kita cari waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk bisa dapetin angka ini. Jadi hasilnya, aku bukan sales Mitsubishi, mobilku semuanya buatannya Astra, bukan buatannya Mitsubishi guys. Jadi ya beginilah kondisinya. Jadi memang kalau kalian butuh performance di nanjak-nanjak, kalian pilihlah destinator. Kalau kalian butuh yang irit, kalian belinya Zenik, dan lebih lega kalian belinya Zenik. Tapi kalau mengharapkan performance di Zenik kayaknya agak kurang, karena Zenik ini memang final gearnya semuanya dan lain-lain itu ditujukan untuk kenyamanan sih, comfort sih. Kalau yang destinator lebih ke kalian yang suka ditanjakan, mobilnya enak, fitur baru,
Ya, seperti ini datanya. Hampir setengahnya ya, lebih cepat Destinator daripada Zenith. Sama-sama destinya turbonya aktif, Zenith sama-sama hybridnya aktif. Kalau aku ada yang salah hitung atau apa, tolong kalian koreksi aja. Karena ini aku ngitung tanpa tahu dulu bener apa namanya hasilnya kayak apa. Jadi aku kira Zenith akan menang karena udah gede banget ya tuh dibantu sama si hybridnya. Ternyata enggak. Si Desti masih gacor di tekanan di tarikan bawah 20 sampai 60 km per jam. Si Desti cuma 2,2 detik, sedangkan si Zenith 4,8 detik. Ini di tanjakan yang 10% elevasinya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga menjawab. Bye.